Nah, di buku ini ada suatu pembunuhan yang menurut saya ini mungkin pembunuhan di dalam cerita Agatha Christie yang paling kejam. Dan itu bukan pembunuhan utamanya. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini kita akan membahas Pembunuhan di Mesopotamia karya Agatha Christie. Oke, yang uniknya di cerita ini adalah dia ini kan terbit jauh ya, setelah ya mungkin 1 tahun lah setelah Orient Express gitu. Tapi sebenarnya cerita ini adalah prequel dari Orient Express itu gitu. Karena pada saat itu si Hercule Poirot masih berada di Timur Tengah. Nanti dia kan pulang nih ke Inggris naik kereta Orient Express itu. Dan di cerita Orient Express sendiri kan dikasih tahu bahwa Hercule itu sebelumnya dia menangani kasus. Nah, jadi kasus yang ditangani Hercule Poirot ini adalah kasus yang pembunuhan di Mesopotamia ini. Nah, di sini juga ada sidekick Hercule Poirot yang dia cuma sekali sih nongolnya, cuma di sini aja. Tapi menurut saya ini salah satu sidekick terbaiknya Hercule Poirot ya. Dia seorang perempuan namanya Amy Letteran. Dia seorang perawat. Ceritanya sendiri dinarasikan oleh Amy Letteran gitu. Dan saya seneng sih baca cerita yang dia narasikan karena dia tuh nggak kayak kalau Hastings kan terlalu memuja-muja Poirot kan. Amy Letteran ini bukan orang bodoh, dia punya pemikiran sendiri gitu. Dan dia menganalisis juga si Hercule Poirot itu seperti apa. Seorang arkeolog yang namanya Eric Lardner. Nah, dia tuh seorang dokter ya. Si Eric Lardner ini dia sedang ada misi, sedang ada penelitian, ada penggalian lah di situs purbakala di Mesopotamia, di sekarang namanya Irak. Nah, dia itu punya istri, istrinya ini agak terganggu ya. Terganggunya dalam hal si istri ini sering merasa tertekan gitu. Kemudian dia merasa bahwa ada orang ingin berbuat sesuatu kepada dia. Istrinya ini, Louise, itu dia punya latar belakangnya. Sebelumnya dia tuh menikah dengan seorang laki-laki. Tapi kemudian baru aja menikah, pada saat itu pada saat perang, si Louis ini menemukan bahwa suaminya ini ternyata seorang mata-mata Jerman yang dia laporkan. Karena menurut Louis, cinta dia ke tanah air yaitu Inggris itu lebih besar daripada cinta dia ke suaminya. Maka dia laporkan suaminya itu. Kemudian suaminya sudah ditangkap, tapi dia mati karena kecelakaan. Tapi kemudian si Louis ini setiap kali dia dekat dengan seorang laki-laki, tiba-tiba ada surat yang menyatakan bahwa si penulis surat itu adalah suaminya, yang kemudian mengancam dia, awas ya kalau kamu nikah lagi. Akhirnya si Louis ini selalu ketakutan dengan itu, sampai suatu saat suratnya itu udah nggak ada lagi. Akhirnya si Louis ketemulah dengan seorang arkeolog namanya Eric Lardner. Nah, mereka menikah, kemudian mereka pindah ke Mesopotamia karena suaminya bekerja di sana. Tapi belakangan ini tiba-tiba ada surat datang lagi dari si orang tersebut yang mengaku-ngaku suaminya dia, dan isi suratnya sih menyatakan bahwa dia sudah sampai di sana. Jadi si Amy Letteran itu kemudian di-hire untuk menemani si Louis itu, dan si Amy sih melakukan tugasnya dengan baik ya. Dia orang yang berusaha untuk tidak membuat asumsi apapun gitu terhadap si istri tersebut, si Louis itu. Karena kan semua orang tuh udah ngomong sama dia, wah orangnya nyebelin misalnya, orangnya mau menang sendiri atau yang lain-lain gitu. Tapi si Amy karena itu adalah dia merasa bahwa itu pasiennya dia harus menangani si pasien tersebut, walaupun tugasnya tuh lebih ke nemenin aja gitu. Kalau ada apa-apa ya dia yang menangani. Tapi dia berusaha untuk saya pengen lihat orang ini dari sisi saya gitu. Nah, selain mereka bertiga yang sudah ada di kelompok itu, ada Anne Johnson dan Richard Carey. Nah, Anne Johnson sama Richard Carey ini adalah asisten dari Dr. Lardner. Kemudian ada juga pendeta namanya Pendeta Lavin. Nah, pendeta ini agak aneh ya. Dia tuh pendeta, tapi kadang ada beberapa perilakunya dia atau perkataannya dia yang kok tidak mencerminkan bahwa dia itu pendeta gitu. Kemudian ada Mr. and Mrs. McArdle.
Mr. Mercado itu juga orangnya agak-agak aneh juga, agak-agak jampi. Tapi kalau Mrs. Mercado mah biasa lah, karena dia kan posisinya sebenarnya lebih ke istri daripada salah satu tim itu. Kemudian ada David Emmett sama Carl Ryder. David Emmett ini asistennya Dr. Ratner ya, dan mungkin orang satu-satunya yang dia berkata baik-baik, atau lebih banyak saya tidak mau berpendapat deh tentang Nyonya Ratner. Itu ada juga di situ Dr. Riley sama putrinya Sheila. Nah, putri Sheila ini kan satu-satunya anak perempuan masih muda di situ kan. Jadinya dia tuh kayak jadi inceran lah dari cowok-cowok yang ada di sana. Kan para arkeolog ini ada yang muda, ada yang senior. Nah, yang muda-muda ini agak-agak ngincer nih si satu orang cewek. Akhirnya apa yang dikhawatirkan dari awal, yang selama ini selalu lebay aja tuh si istrinya arkeolog, merasa bahwa dirinya dalam bahaya, ternyata benar-benar terjadi. Suatu hari si Louis ini ditemukan tewas dengan cara dipukul di kepalanya sampai meninggal dunia. Semua orang tuh punya alibi gitu, semua orang tuh punya, nggak ada satu orang pun yang bisa dijadikan tersangka di situ, walaupun pada akhirnya kan semua jadi tersangka gitu. Nah, salah seorang yang datang ke situ kemudian menyarankan bahwa tahu nggak, kan ada detektif terkenal nih, kebetulan lagi liburan deket sini, namanya Hercule Poirot. Kenapa nggak kita panggil aja dia gitu, karena jelas-jelas ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan gitu. Nah, kemudian Dr. Ratner bilang, oke, kalau begitu kita panggil. Nah, pada saat Hercule Poirot datang, kemudian dia akhirnya berhasil menemukan bahwa tidak, kemungkinan orang luar itu tidak mungkin gitu. Bahkan para pelayan, karena di sana kan banyak pelayan-pelayannya tuh, itu tidak mungkin. Artinya bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka gitu. Kemudian penyelidikan dilakukan dan terjadi pembunuhan yang kedua, kemudian terjadi lagi pembunuhan yang ketiga gitu. Nah, yang saya kagetin di sini adalah pembunuhan yang kedua. Ini adalah pembunuhan yang kejam banget gitu. Jadi bayangkan ada orang membunuh orang lain dengan cara ngeganti air minumnya dengan larutan asam gitu. Mending kalau misalnya diganti dengan racun, ini digantinya dengan asam. Dan itu berarti orang itu, jadi dia punya kebiasaan malam, ya banyak lah, termasuk saya juga punya kebiasaan yang sama ya. Sebelum tidur biasanya ngeletakin 1 gelas air di sebelah tempat tidur. Nah, kemudian malam-malam kadang kita bangun, kita minum. Tanpa kita udah nggak ngelihatnya, kita udah tahu di situ tempatnya dan kita minum gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi si orang yang terbunuh itu dia meminum cairan asam itu, kemudian matinya juga cukup lama ya, sampai orang-orang pada datang dan itu dijelaskan gimana mulutnya itu ya hancur lah kena cairan asam, dan cairan asam kan masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam gitu ya. Dia berusaha ngomong, berusaha ngasih tahu siapa pembunuhnya, atau minimal ngasih petunjuk, walaupun dia berhasil mengeluarkan satu kata yang fatal banget, yang Poirot tuh langsung bisa ngeh. Bahkan bukan cuma Poirot yang bisa ngeh, saya juga langsung ngeh. Ternyata begitu caranya. Dan kemudian dia meninggal, dan saya kaget banget karena itu adalah mungkin kematian paling kejam yang ada di bukunya Agatha Christie. Karena sebagian besar pembunuhan di Agatha Christie itu kan racun, dan itu terjadi di luar layar gitu. Kita tidak melihat itu, tahu-tahu dia udah mati, atau ditembak atau dipukul, itu juga kita sudah ditemukan mayatnya. Tapi ini diperlihatkan adegannya gitu. Kemudian yang menarik lagi di sini, kali ini kan bukunya 2 kali saya baca. Dulu waktu saya baca pertama kali waktu masih SMA, akhir udah mau kuliah itu, saya tidak terlalu memikirkan bahwa hubungan antara orang-orang Inggris di sini, para peneliti di sini dengan penduduk asli adalah hubungan antara penjajah dengan negara jajahannya. Karena ada joke gini, kenapa
piramida ada di Mesir? Karena terlalu gede, jadi Inggris nggak bisa nyuri, gitu kan. Nah, dalam cerita ini kan sama. Jadi sebenarnya kan orang-orang yang kerja di sana itu yang mengambil alih semua purbakala, harta-harta benda sejarah yang dimiliki negara-negara jajahannya. Gitu. Agatha Christie ini pengalamannya sangat banyak dalam hal mengikuti penggalian ini ya. Salah satunya mungkin ketika dia belum menikah dengan Max Mallowan. Max Mallowan di sini ada tokoh yang mirip sama Max Mallowan, itu adalah ada David Emmett. Itu tuh karakternya itu mirip dengan Mallowan, dan bahkan walaupun Agatha Christie nggak pernah ngomong, Max Mallowan sendiri sadar bahwa David Emmett itu dirinya sendiri. Yang menarik juga ya si naratornya gitu. Kenapa itu tidak pernah dipakai lagi untuk selanjutnya si Amy Letteran gitu? Karena menurut saya dia itu termasuk yang menarik gitu. Dia memang orang yang sangat berdedikasi dengan pekerjaannya dia, dan saya senangnya ketika membaca ini ada sisi yang berbeda gitu. Kalau misalnya kita baca Agatha Christie dengan si tokoh sidekicknya adalah si Hastings, kita tuh akan banyak diceritain lama-lama. Cerita dia itu banyak cerita tentang kedudukan seseorang, kebangsawanan seseorang. Walaupun tidak separah dari Mr. Satterwhite, tapi Hastings punya kecenderungan seperti itu, dan punya kecenderungan dia sangat memuja-muja Poirot gitu. Kalau si Amy, walaupun dia tuh nggak se-ekstrim dari Ariadne Oliver yang merupakan sidekicknya juga. Ariadne Oliver itu adalah tokoh yang setara dengan Hercule Poirot. Dan mereka bersahabat, tapi Ariadne Oliver kebanyakan dia berdebat dengan Hercule Poirot. Amy itu orang yang dia tidak mempertanyakan, tapi dia memikirkan gitu. Para fans Agatha Christie yang reviewnya saya baca atau saya tonton menyatakan bahwa Pembunuhan di Mesopotamia ini adalah buku terbaik menurut mereka. Mungkin ya salah satu yang terbaik. Karena mereka begitu dikejutkan dengan cara si pembunuh untuk membunuh Louis Ledner itu. Itu begitu mind blowing gitu kan. Banyak yang mempertanyakan, masa sih bisa ya? Buat saya yang menarik di buku ini adalah bukan siapa pembunuhnya gitu. Karena kalau siapa pembunuhnya saya udah tahu dari awal, dan ternyata tebakan saya benar gitu. Saya udah yakin banget dari awal ini dia, dan ternyata memang benar gitu. Yang saya bingung memang caranya. Gimana caranya? Nih orang kan punya alibi yang sangat kuat gitu. Tapi ketika cara pembunuhannya ini terungkap, saya rada kecewa. Sebenarnya bukan salah Agatha Christie-nya. Jadi pembunuhannya ternyata mirip dengan, atau kebalikan nih. Karena Agatha Christie yang duluan gitu. Saya pernah baca, tapi saya bacanya lebih dulu. Ada di salah satu kasusnya Detektif Conan. Cara pembunuhannya mirip, walaupun senjata yang digunakan beda. Kalau Detektif Conan senjatanya pistol kalau nggak salah. Sementara di sini bukan pistol. Dan tentu saja Agatha Christie duluan ya, karena ini ditulisnya pada tahun 1935 dan kemudian diterbitkan pada tahun 1936. Oke, sampai di sini pembahasan kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.